Seorang remaja berusia 17 tahun berinisial MR berhasil diamankan jajaran Subdit 2, Ditres Narkoba Polda Kaltim. Sabtu tanggal 27 Mei tahun 2022 di Jalan Rapak, Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. MR berhasil diamankan lantaran memiliki narkotika jenis sabu-sabu seberat 2 kg. Terungkapnya peredaran narkotika jenis sabu-sabu kali ini berdasarkan laporan masyarakat, bahwa di kawasan Sungai Kunjang sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Hal tersebut diungkapkan langsung Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo, didampingi Dirres Narkoba Polda Kaltim Kombes Pol Rikinaldo Khairul saat menggelar press release di Mapolda Kaltim. Terima kasih, selamat siang, selamat sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas penonton Roman Pak Narkoba Subdit. Jadi pada siang hari ini kita akan melakukan rilis dari pengungkapan Direktorat Narkoba Polda Kaltim. Karena Direktorat Narkoba Polda Kaltim telah berhasil mengungkap dan menangkap kurir ya membawa diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 2 kg. Ini kita sangat apresiasi, Bang. Ini merupakan tangkapan awal tahun kita cukup besar dan ini akan terus kita kembangkan dan oleh Pak Direktur agar kita tetap berupaya agar Kaltim ini bersih dari narkoba. Ya. Secara rinci terkait dengan kronologis penangkapan tersangka dan proses penyidikan akan disampaikan langsung oleh Pak Dir Narkoba. Waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih Pak Kabid Humas. Selamat pagi rekan-rekan semua. Pagi hari ini kami akan menyampaikan rilis tentang penangkapan narkoba jenis sabu-sabu pada tanggal 27 Mei 2022 kemarin di daerah Jalan Rapak. Ya, Jalan Rapak itu sekitar Sungai Kunjang, kalau nggak salah. Kami berhasil mengamankan satu orang laki-laki tersangka yang memiliki, menguasai, menyimpan dan ikut membantu mengedarkan barang bukti sabu-sabu sebanyak 2 kg berdasarkan laporan informasi nomor 153 Romawi 5 garis miring Kaltim 2022 di Ditres Narkoba. Pada saat penangkapan kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Sungai Kunjang ini sering dijadikan tempat untuk bertransaksi narkoba. Bertransaksi yang dimaksud itu orang suka datang, nggak dikenal, pakai motor, tiba-tiba melemparkan sesuatu, terus kemudian diambil oleh orang lain, terus kemudian dibawa pergi. Nah itu ciri-ciri peredaran narkoba saat ini, yaitu dengan menggunakan sistem jejak seperti itu. Mendapatkan informasi tersebut dari jajaran Direktorat Subdit 2 menindaklanjuti hasil informasi tersebut dan berhasil melakukan penangkapan, mengamankan satu orang laki-laki atas nama inisialnya MR, umur 17 tahun. Setelah kita dalami ternyata yang bersangkutan ini masih umur 17 tahun alias di bawah umur.
Ini sangat kita sesalkan gitu ya. Karena apa? Karena ya di wilayah Kalimantan Timur ini peredaran narkoba ini sudah mulai sangat-sangat atau banyak melibatkan anak-anak di bawah umur, seperti yang pernah yang diekspos kemarin juga di Balikpapan, juga di wilayah Gunung Bugis juga sudah mulai itu anak-anak di bawah umur itu sudah mulai dilibatkan untuk menjadi bagian daripada sindikat peredaran narkoba ini yang sangat kita sesalkan. Kami juga nanti akan berkoordinasi dengan dinas instansi terkait dalam hal ini Pemda, bagaimana caranya supaya anak-anak kita ini tidak lagi mau ikut terlibat di dalam peredaran narkoba ini. Karena kalau masih di bawah umur sudah terlibat peredaran narkoba, walaupun menjadi kurir dengan mengambil upahan, nanti di kemudian hari berkembang gitu. Entah jadi apa itu di kemudian hari, hanya untuk menerima uang sebesar 5 juta. Ya, ini pasarannya menjadi kurir ini dapat uang 5 juta. Dari hasil pemeriksaan kemarin baru dibayar separuh, baru dipanjar. Nanti kalau sudah disampai ke penerima dan penerima sudah memberikan informasi baru dilunasi. Sampai seperti itu sekarang ini melibatkan anak-anak kita di bawah umur. Dan ini pekerjaan ini sudah dilakukan oleh tersangka MR ini bukan baru sekali, makanya kita lakukan dia penahanan. Kenapa? Karena sudah yang ketiga kalinya. Sudah yang ketiga kalinya dia menerima upah, menerima job sebagai kurir ini dan menerima uang ya. Dan untuk yang ketiga kalinya ini, sekali ini dia tertangkap ya, seperti itu. Pada saat penangkapan, barang bukti yang berhasil kita amankan yang seperti ada di depan rekan-rekan ini, yang paling pokok ini adalah barang bukti sabu-sabu. Ini sudah kelasnya, ini kelas yang bagus. Tidak perlu saya sebutkan kelas jenisnya apa, tapi ini kelasnya kelas yang bagus gitu ya. Mungkin kalau dibakar itu warnanya biru gitu, itu kelas yang bagus gitu ya. Karena kelas yang bagus itu tidak mesti harus kristal, tapi hasil bakarannya itu kategorinya kategori yang bagus. Ini sebanyak 2 kg setelah kita lakukan perimbangan. Terus kemudian juga ada barang bukti lain seperti uang tunai, ya, uang tunai sebesar Rp500.000 ya, dan kemudian tas warna biru, ada handphone. Terus ini ada perbekalan, ada kopi, Indomie. Sebenarnya ini untuk mengelabui aja, tasnya itu di atasnya ditaruh ini. Itu untuk mengelabui tugas pada saat pemeriksaan bahwa barang yang dia bawa itu adalah makanan atau makanan dan minuman gitu. Tapi di dalamnya ada 2 bungkus sabu-sabu ini sebanyak 2 kg. Ini sudah kita lakukan pengetesan pada saat di TKP, hasilnya juga sudah ada, kita lakukan pengetesan sehingga sudah positif bahwa saudara MR ini ikut melakukan membantu melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu. Sehingga yang bersangkutan ini bisa kita tahan ya. Jadi walaupun anak di bawah umur, yang bersangkutan ini bisa kita tahan dengan pasal yang disangkakan adalah pasal 114 ayat 2 pasal 112 ayat 2 junto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal 10 tahun penjara dan maksimal seumur hidup. Namun karena yang bersangkutan ini masih anak-anak, hanya prosesnya saja yang kita percepat ya. Setelah kita koordinasi ke Bapas, kemarin juga sudah dilakukan pendampingan di Bapas. Prosesnya itu maksimal 14 hari ya. Makanya setelah kita lakukan penangkapan tanggal 27 kemarin, hari ini kita rilis, lusa mungkin kita langsung musnahkan. Karena proses penyidikannya harus tidak boleh lebih dari 14 hari, sehingga yang bersangkutan nanti bisa dilakukan proses pengadilan secara tertutup ya.
secara tertutup, dan ini sudah kita komunikasikan juga dengan pihak kejaksaan, kita komunikasikan juga dengan pihak pengadilan, dan mereka rekan-rekan dari kejaksaan dan pengadilan pokoknya siap untuk membantu proses hukum selanjutnya untuk tersangka MR ini. Tersangka ini juga sudah kita dampingi juga dengan pengacara, yang mana pengacaranya sudah kita siapkan karena yang bersangkutan tidak sanggup untuk didampingi oleh pengacara, makanya pengacaranya kita siapkan. Ya. Saya kira itu yang perlu saya jelaskan tentang hasil kronologis penangkapan saudara MR ini. Sekali lagi, saya cuma hanya menghimbau kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Timur ini, kalau 1 kilogram aja, 1 gram aja bisa 5 orang kita selamatkan, berarti kalau 1 kilo itu ada 50.000 orang. Berarti kalau 2 kilo itu 100.000 orang yang diselamatkan. Bayangkan 100.000 orang ini dibantu oleh anak-anak. Nah, ini yang menjadi masalah yang harus kita pecahkan bersama. Bagaimana pemerintah daerah nanti akan kita ajak bekerja sama untuk menindaklanjuti supaya anak-anak kita ini jangan sampai terlibat. Bagaimana memberikan motivasi, pengajaran dan lain sebagainya, sehingga anak-anak kita ini tidak lagi menjadi alat yang digunakan oleh para pengedar maupun bandar sabu-sabu itu untuk memperlancar jalannya bisnis narkoba. Sekali lagi saya menyampaikan bahwa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara itu memang pintu gerbangnya masuknya narkoba.